Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Valdi Eduardo Telepta, NIM saya 2119011. Saya berasal dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dua materi. Yang pertama adalah jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan area geografis LAN, MAN, dan WAN. Dan materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis topologi jaringan, baik secara fisik maupun secara logikal. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama yaitu LAN. LAN atau biasa disebut Local Area Network merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja. Biasanya digunakan di sekolah, di warnet, di kantor sebagai jaringan wifi gitu. Yang kedua ialah MAN. MAN atau yang biasa disebut Metropolitan Area Network merupakan jaringan komputer yang berada dalam satu kota atau antar kota tertentu dengan kecepatan transfer data yang cukup tinggi. Jaringan komputer ini menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan lain-lain. Jadi, Metropolitan Area Network dia memiliki cakupan jaringan yang lebih luas dibandingkan Local Area Network. Kita lanjut ke WAN. WAN atau Wide Area Network adalah suatu jenis jaringan komputer yang cakupannya sangat luas. WAN dapat mencakup negara maupun benua. Media transisi yang biasa digunakan dalam jaringan WAN adalah kabel bawah laut atau satelit. Jadi WAN itu network atau jaringan komputer yang mencakup lokasi yang paling luas. Jadi baik, penjelasan yang tadi merupakan penjelasan yang pertama. Kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu topologi jaringan fisik dan logikal. Kita masuk pertama ke topologi jaringan fisik. Topologi jaringan fisik yang pertama adalah topologi star atau biasa disebut topologi bintang. Menggunakan hub atau switch sebagai node tengah untuk saling terhubung antara komputer yang satu dan komputer yang lainnya, dari klien server menuju ke server yang lain maupun sebaliknya. Topologi star memiliki kelebihan yang pertama, fleksibel, dan yang kedua, mudah mendetek permasalahan jaringan, dan yang ketiga, keamanan data yang cukup tinggi. Namun, di balik kelebihannya itu ada pula kekurangannya. Yang pertama, biayanya yang relatif mahal, rawan mengalami crash atau permasalahan jaringan, atau biasa juga disebut collision. Dan yang ketiga, jika lalu lintas jaringan sangat padat, terlalu banyak transfer data mengakses jaringan, maka jaringan akan menjadi terlambat. Topologi yang kedua yaitu topologi bus. Topologi bus merupakan bentangan suatu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana sepanjang kabel dipasang node-node atau titik-titik sinyal dalam kabel dilewati satu arah sehingga memungkinkan sebuah collision terjadi. Ya. Dibanding dengan topologi star, topologi bus lebih rawan terjadi tabrakan atau permasalahan jaringan pada saat mentransfer data. Namun ada juga kelebihannya, yaitu topologi bus dibanding topologi star. Topologi bus lebih irit kabel, instalasi lebih mudah, dan kecepatan mengirim data cukup tinggi dibanding topologi star. Namun kekurangannya juga ada, perawatan yang cukup sulit dan sering terjadi collision seperti yang tadi disebut di awal, dan sulit mendeteksi gangguan jaringan. Kita lanjut ke topologi ring. Topologi ring merupakan topologi jaringan berbentuk rangkaian node-node atau titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya sehingga membentuk jalur melingkar seperti cincin. Kelebihannya yaitu mudah dirancang, hemat kabel, performa yang lebih baik daripada topologi bus.
Dan kekurangannya sulit dikonfigurasikan dan perlu penanganan khusus bundles, dan kinerjanya juga kurang fleksibel dibanding topologi star. Kita lanjut ke topologi yang keempat, yaitu topologi Daisy Chain atau topologi rantai. Merupakan topologi peralihan dari topologi bus dengan topologi ring, sehingga setiap simpul maupun node yang terhubung langsung dengan simpul kedua kabel seperti segmen kabel, tetapi suatu saluran itu bukan lingkaran utuh seperti ring. Jadi untuk jelas gambarnya ntar ditampilkan. Topologi Daisy Chain memiliki kelebihan yaitu pemasangan dan pemeliharaan lebih murah. Setiap node berstatus sama dan sangat mudah dikonfigurasikan, tidak sama seperti topologi ring yang sangat sulit dikonfigurasikan. Dan kekurangannya rawan terjadi kerusakan. Kita masuk ke topologi kelima, yaitu topologi tree atau pohon. Merupakan kombinasi antara topologi bintang dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Kelebihan dari topologi pohon, topologi tree, yaitu yang pertama, jaringan yang lebih besar dibanding topologi yang lain, memiliki akses yang cepat, dan juga memiliki manajemen data yang sangat baik. Namun dari seluruh kelebihannya itu ada pula kekurangannya yang cukup mahal. Dalam instalasi itu membutuhkan biaya yang cukup mahal, perawatan yang sangat sulit, dan juga jumlah node yang sangat terbatas. Kita lanjut ke topologi yang keenam atau yang terakhir dalam topologi fisik, yaitu topologi mesh atau topologi jala. Topologi ini merupakan suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat yang lain yang ada di dalam jaringan tersebut. Akibatnya, dalam topologi mesh setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Topologi jala atau mesh memiliki kelebihan yaitu mudah di-upgrade, pengiriman data yang tergolong cepat, mudah mendeteksi kesalahan, dan kekurangannya proses instalasi yang cukup rumit dan biaya mahal karena membutuhkan jumlah kabel yang cukup banyak dan penggunaan yang terbatas. Yang pertama kita menjelaskan tentang topologi jaringan fisik, dan sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu topologi jaringan logikal. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu Ethernet atau CSMA/CD, atau lebih jelasnya Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. CSMA/CD merupakan sebuah metode media access control atau biasa disebut sebagai MAC yang digunakan oleh teknologi jaringan Ethernet. Dengan metode ini, sebuah node jaringan yang akan mengirim data ke node tujuannya pertama-tama akan memastikan bahwa node jaringan sedang tidak dipakai untuk mentransfer data ke node tujuannya. Kelebihan dari Ethernet yaitu memiliki kecepatan mengirim data mencapai 100 Mbps hingga 1 Gbps, cukup cepat. Dan yang kedua, untuk menginstalasinya cukup sederhana dan juga penggunaan yang cukup mudah. Namun dengan kelebihannya tadi ada pula kekurangannya. Yang pertama, sering terjadi tabrakan atau collision data pada saat menggunakannya. Jika pemakaian ramai, dapat membuat kecepatannya melambat. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu token ring atau lingkaran token. Token ring merupakan suatu topologi aktif seperti sinyal berjalan mengitari lingkaran ke tiap kart jaringan. Hal itu diperbarui sebelum dikirim dengan caranya. Token ring merupakan sebuah arsitektur yang dapat diandalkan, dan skema lintasan tokennya menghapus tubrukan data yang terjadi. Tubrukan data atau biasa disebut collision atau crash.
Kelebihannya menggunakan token passing untuk menghindari tabrakan atau collision, dan yang kedua kecepatannya mencapai 16 Mbps, dan yang ketiga dia menggunakan kabel fiber optik. Kekurangannya, jika terdapat gangguan pada satu node atau satu titik, maka seluruh jaringan akan terganggu hingga dapat melumpuhkan seluruh akses. Dan yang kedua, biayanya yang cukup mahal. Kita masuk yang poin ketiga, yaitu FDDI atau Fiber Distributed Data Interface. FDDI adalah jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan, bahkan pada jarak yang cukup jauh. FDDI menggunakan dua buah topologi ring secara fisik. Biasa menggunakan satu buah ring, namun jika terjadi masalah pada ring yang pertama, akan secara otomatis swipe menggunakan ring yang kedua. Kelebihannya sama seperti token ring tadi, menggunakan kabel fiber optik, memiliki kecepatan 100 Mbps dan dapat menghubungkan 500 terminal dengan jarak maksimum 2 km. Namun dengan jangkauan yang sangat luas tersebut, ada pula kekurangannya, yaitu biaya yang cukup mahal karena boros dalam menggunakan kabel. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu local TARP atau biasa disebut CSMA CA. Local TARP merupakan jaringan yang dikembangkan pertama kali oleh Apple Computer Inc. untuk komputer Macintosh. Metode yang digunakan oleh jaringan local TARP biasanya disebut dengan CSMA CA. Local TARP menggunakan kabel TP khusus dengan kecepatan yang bisa didapat hanya 230 kilobit per second. Namun itu sudah menjadi kelebihan dari local TARP, yaitu kecepatan yang hanya 230 kbps. Ya lumayan lah untuk mengakses data, dan juga kelebihannya menggunakan kabel TP khusus. Kekurangannya, apabila pengguna jaringannya padat atau lalu lintas jaringan padat, maka dalam mengakses data membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan yang kedua, sering terjadi tabrakan data. Kita masuk ke poin yang kelima atau poin yang terakhir, yaitu ATM atau Asynchronous Transfer Mode. ATM merupakan jaringan yang mentransmisikan data dengan kecepatan 155 Mbps atau lebih. ATM mentransmisikan data ke satu paket, sedangkan yang lain mentransfer data pada besar kecilnya paket. ATM mendukung variasi media seperti video, CD, audio, dan gambar. Pada umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih LAN atau yang kita sebutkan tadi, Local Area Network. ATM memiliki tiga kelebihan. Yang pertama, kecepatan akses datanya mampu mencapai angka 155 Mbps hingga lebih. Dan yang kedua, dapat didukung variasi media seperti yang tadi disebutkan, yaitu video, CD audio, dan gambar. Dan juga yang ketiga, dapat dipakai oleh Internet Service Providers atau biasa disingkat dengan ISP. Kekurangannya membutuhkan banyak kabel, biaya yang tergolong mahal, dan juga pemakaiannya yang cukup sulit. Sekian pembahasan tentang jenis jaringan berdasarkan cakupan area geografis dan juga jenis-jenis topologi baik secara fisik dan secara logikal. Terima kasih.